Shalom saudara sekalian, sesuai janji saya sebelumnya, hari ini devotion kita akan membahas film Inside Out 2. Film yang belum lama ini dirilis masih sama menceritakan tentang proses emosi dan psikologi seorang gadis bernama Riley. Jika Inside Out pertama si Riley masih anak kecil, kini dalam volume kedua Riley telah beranjak remaja. Ini ditandai dengan film yang dimulai dengan adegan perayaan ulang tahun Riley yang ke-13 oleh papa dan mamanya. Saudara tahu apa yang terjadi pada mental dan emosi saat sudah menjadi remaja? Ya, masa pubertas atau akil balik. Nah, jika sebelumnya saat masih anak-anak, proses dan respon emosi Riley hanya 5, yakni joy, sadness, fear, disgust, anger. Nah, rupanya saat mencapai usia remaja, proses dan respon emosi menjadi lebih banyak dan lebih kompleks. Mari saya perkenalkan 4 karakter baru dalam mewakili emosi manusia ketika remaja. Pertama, ada anxiety, adalah emosi baru yang menampilkan karakter cemas dan keinginan untuk selalu tampil sempurna serta memastikan Riley tidak membuat kesalahan. Anxiety lah yang memastikan semua rencana dipikirkan 10 langkah ke depan demi mencegah kegagalan Riley. Nah, kedua, ada ennui, adalah emosi yang menampilkan karakter tidak peduli, apatis, tidak mau tahu, tidak ada minat dalam hal apapun. Rasa bosan ini yang sering dialami oleh remaja yang menghabiskan waktu bermain game dan smartphone. Ya, maklum lah Pak ya. Ketiga, ada envy, adalah emosi yang menampilkan perasaan iri dan ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Envy akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dimiliki orang lain. Terakhir, embarrassment adalah karakter yang menampilkan perasaan tidak ingin mencolok dari orang lain, perasaan malu dan minder. Nah, inilah 4 karakter yang baru. Nah, yang jadi masalah saat Riley menjadi remaja adalah setiap keadaan dan masalah tidak dapat ditangani dengan respon emosi seperti biasanya. Contoh, ketika ada tantangan tidak dapat direspon oleh Joy saja dengan seperti sikap positif, optimis dan percaya diri saja. Tetapi di sini anxiety, kecemasan mengambil peran penting dengan ciri khas khawatirnya untuk mempersiapkan langkah-langkah dan keputusan yang matang dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dapat terjadi. Semua dilakukan untuk memastikan agar tantangan ini tidak dapat menghambat Riley mencapai versi dirinya yang terbaik. Jadi dengan adanya kecemasan, Riley tidak menghadapi tantangan dengan happy-happy saja, tetapi ada pertimbangan matang, ada persiapan, ada antisipasi terhadap hal-hal terburuk supaya tidak terjadi. Ya, itu sebabnya anxiety merasa bahwa Joy dan kawan-kawannya sudah tidak cocok lagi untuk mengatur emosi dari Riley. Sehingga anxiety mengambil alih kekuasaan kendali dan menjadi dominan, emosi yang paling dominan dibanding dengan yang lainnya. Apakah ini benar-benar baik bagi Riley? Dalam film ini digambarkan dengan sangat baik sekali. Bagaimana jika kita dikuasai oleh respon emosi, kecemasan hingga berlebih. Sama seperti Riley dalam Inside Out 2, pikiran kita hanya terkuras pada hal-hal yang membuat kita cemas. Kita mulai overthinking, kita mulai meragukan banyak hal, kekhawatiran akan membuat kita tidak bisa berpikir jernih lagi, dan jika terpaksa kita akan menghalalkan segala cara demi mencapai apa yang kita inginkan. Dan pada akhirnya kecemasan dapat mengubah jati diri kita, identitas kepribadian kita sendiri. Bahaya sekali bukan saudara? Lalu, apa kata Alkitab untuk kondisi seperti ini? Roma 12 ayat 3 berkata, "Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing." Mungkin yang dimaksud Paulus adalah ketika kita berpikir melampaui batas beban pikiran kita yang sudah dikuasai kecemasan. Karena ketika kecemasan menguasai pikiran kita, maka kita sepenuhnya tidak bisa menguasai diri kita lagi. Sebaliknya seperti Paulus katakan, kita seharusnya menguasai diri kita menurut ukuran iman dan karunia Allah bagi kita. Selain itu, Tuhan Yesus Kristus juga pernah berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Artinya, hidup dalam kekhawatiran ini tidak menghasilkan apa-apa. Kalau begitu, bagaimana seharusnya respon kita? Inilah gospel response. Bagaimana Injil menanggapi agar dapat menerapkan dalam hidup kita.
Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 32, 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dari ayat ini kita menerima pengharapan karena pemberian dan jaminan terbesar sealam semesta, yaitu anaknya Yesus Kristus saja diberikan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Masakan dia akan membiarkan kita hidup terpuruk di dunia ini? Tentu saja tidak, saudara. Sebab Yesus menghendaki kita untuk hidup seperti dia hidup. Kita semakin serupa dengan dia. Yesus menjadi teladan bagi hidup kita, sehingga kita menjalani kehidupan bukan dengan cara berpikir dunia. Saya harus lakukan ini, saya harus lakukan itu, saya harus berhasil, saya harus jadi nomor satu, saya harus menang apapun caranya, saya tidak boleh gagal dan sebagainya. Hingga kita menghalalkan berbagai cara licik supaya kita tidak gagal. Sebaliknya, kita dipimpin dan dikuasai oleh pikiran Kristus. Dia menjadi yang utama. Dia menjadi pusat segala pengambilan keputusan kita. Dialah yang menjadi pengharapan dan sandaran hidup kita. Dialah yang menjadi tempat kita menyerahkan segala yang sudah kita usahakan ke bawah kaki Kristus. Ketika kita menghadapi tantangan, masalah, cobaan, kita berdiskusi aktif dengan Tuhan di dalam doa kita. Melalui interaksi dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus saya lakukan dalam keadaan seperti ini? Apa yang akan Yesus lakukan jika dia ada di posisi saya? Akhirnya kita dimampukan Tuhan untuk hidup dan meresponi segala sesuatu selama hidup di dunia ini sebagaimana Kristus hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mengajari kami untuk kami tidak hidup dalam kecemasan, tetapi biarlah kami hidup dipimpin di bawah pikiran Kristus, sehingga kami hidup di dalam arahan, tuntunan, dan semua petunjuk yang Tuhan berikan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kuatkan kami, teguhkanlah iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.